Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan Pak Kiai soal sakaratul maut. Iya, yang tadi itu Yang ya. tadi ya. Jadi sakit atau tidaknya. Sakit atau tidak. Kalau bicara dari sekian banyak literatur yang kita temukan di dalam agama, maka kata kuncinya sakaratul maut itu memang sakit pada prinsipnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ketika wafat, itu beliau bergumam secara lirih. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini kan nabi ya, dan orang baik itu ketika merasa kesakitan itu pasti istighfar. Jadi kita kalau mau tahu kebiasaan orang itu latahnya apa? Kalau orang yang baik itu subhanallah la ilaha itu ungkapan. Kemudian Nabi katakan innalil mauti sakaratin. Memang setiap orang yang mau wafat itu pasti ada sakarat. Secara garis besarnya itu adalah penderitaan dan rasa sakit. Tetapi dalam hadis lain itu digambarkannya juga berbeda-beda. Ada orang yang rasa sakitnya itu seperti tetesan air yang jatuh. Tentu kan tidak sakit ya, tapi tetap ada pergerakan seperti itu. Ada yang sakit, ada yang berbeda-beda lah tingkatannya. Yang ingin saya katakan adalah pendapat para ulama terkait dengan hadis ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, kalau para pemirsa di rumah ada kitab Fathul Bari atau itu bisa di-download, itu adalah syarah dari Sahih Bukhari dikarang alim besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau memiliki syarahnya Sunan At-Tirmizi misalnya, Al-Imam Al-Mubarakfuri itu memberikan komentar tentang hadis-hadis sakaratul maut, dan beliau berdua dan banyak ulama lain itu menyatakan bahwa sakit dan tidaknya sakaratul maut itu tidak menunjukkan keistimewaan seseorang. Kata Imam Ibnu Hajar, boleh jadi sakaratul maut itu diberi rasa sakit itu sebagai kafarat, penutup dari semua kehilafan dia di dunia. Jadi gambarannya orang itu ingin diberi rahmat sama Allah di surga. Tapi Allah bisa kasih rahmat dengan cara apapun. Tapi jangan sampai nanti ada suara protes kan. Nah, perasaan dia begitu-begitu aja kok. Kamu tidak tahu kan. Ketika sakaratul maut, dalam rasa sakitnya, dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini yang penting. Maka husnul khotimah itu adalah tauhidnya kan, bukan sakit atau tidak sakitnya. Nah, di sini para pemirsa yang kita doa, selalu minta doa, tentu yang pertama as-sabat. Yuthabbitullahu alladzina amanu minkum itu as-sabat bukan saja menanti diri yang kubur menjawab pertanyaan, tapi juga ketika kita di akhir hayat kita. Karena kata Rasulullah, orang yang akhir katanya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang kedua tentu memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina. Kita minta ya Allah tahwin, kemudahan fi sakaratil maut. Nah, berdoa itu panjang dari sekarang itu akan terjadi kalau Mila tahu sakaratul maut itu sakit. Kalau seandainya dari tahu dikasih tahu nggak sakit, kira-kira doa nggak? Udah nggak doa. Karena merasanya udah kayaknya bakal ini nih. Doa itu kan bagian gitu. dari ibadah. Semakin kita takut, semakin kita tahu itu dahsyat, semakin kita berdoa kepada Allah, itu akan semakin menambah pundi-pundi kebaikan kepada Allah. Masya Allah. Jadi itu tadi ya Pak Kiai, bahwa sakit atau tidaknya itu tidak kemudian menjadi parameter orang ini akan husnul khotimah atau tidak sebenarnya. Iya. Tapi tanda sebenarnya mungkin kita bisa kita bisa jadikan notice gitu Pak Kiai. Iya, notice tapi tidak dalam artian pasti gitu. Betul. Karena itu tadi ada yang Allah berikan rasa sakit sebagai penutup dari kesalahan dia, kekurangan dia, karena ingin gantikan dengan rahmat yang besar. Nah, itu disepakati oleh semua ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ya itu tadi ya, berdoa ya Pak Kiai, minta kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Masya Allah, luar biasa. Jadi merinding karena saya pernah melihat sendiri pada saat Bapak rahimahullah ketika wafat. Jadi memang proses menyaksikan sendiri itu luar biasa juga ya. Memang harus dipersiapkan kan Pak Kiai ya? Dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan bukan saja pada diri sendiri, tapi pada orang sekeliling kita. Kalau Mila menyaksikan ayahnya dan ayahnya mendidik Mila yang baik, pertanyaannya nih, mohon maaf ya, apakah anak-anak Anda nanti akan melakukan sikap yang sama ketika Anda menghadapi sakaratul maut? Apakah lingkungan Anda, apakah teman-teman itu akan mendorong seperti itu? Kalau saya boleh cerita ya sebagai penutup dari pertanyaan ini, dulu di masa ulama ahli hadis itu ada ulama ya, ini ada ulama ahli hadis, dia sakaratul mautnya, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Maka murid-muridnya itu, ini Abu Zur'ah Ar-Razi,
Ini Imam Abu Zur'ah ini ahli hadis luar biasa. Muridnya itu ketika beliau mau wafat, itu berkumpul. Yeah. Murid itu berbisik, kok guru nggak baca la ilaha illallah ya? Yuk kita talqin. Tapi wibawa guru itu menakutkan. Masa sih kita santri ngajarin kiai? Kan betul, gitu. Betul. Nah, ini pentingnya punya murid yang baik. Maka ada murid yang bagus, Imam Abu Hatim itu mengatakan guru ini paling cinta hadis. Maka hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi man kana akhiru kalamihi, siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, itu diputar-putar sanatnya. Sanat mata rantai pernah dibuat dari A, B, C nya dibuat kabur. Mestinya kan A dulu, B, C. Ini enggak, C, B, E, G. Abu Zur'ah yang sakit itu bangkit dari kasurnya. Akhtota, salah muridku. Hadis itu yang benar, rawinya si A, si B, si C, an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Rasulullah. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi dakhalal jannah, sampai di kata-kata jannah, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi itu dicabut sama Allah nyawanya. Coba, itu pentingnya menghadapi sakaratul maut itu bukan persiapan sendiri, betul. Tapi lingkungan, keluarga, orang dekat. Kelak siapa sih yang akan dekat dengan kita pada posisi sakaratul maut? Anak buah belum tentu, bawahan belum tentu, orang kaya tidak pasti, presiden tidak mungkin malah dekat ketika saya sakaratul maut. Tapi anak saya, cucu saya, itu yang harus saya persiapkan. Mentalkin itu salah satunya. Iya. Oke. Aduh, luar biasa nih pelajaran yang harus kita perhatikan. Pak Kiai, pertanyaan terakhir ini. Terkait terapi penyembuhan dengan ibadah. Iya. Ada orang-orang mungkin yang setengah sakit begitu ya. Iya. Merasa bahwa ya sudahlah, saya memiliki pandangan bahwa untuk bisa menyembuhkan sakit ini ya udah memperbanyak ibadah ya, sholat, puasa. Iya. Hal seperti ini sebenarnya boleh dilakukan. Dan apakah harus dilakukan, Pak Kiai? Iya, jawabannya panjang. Singkatnya kita pakai nomor. Yang pertama, berobat itu diperintahkan oleh agama, tapi hukum asalnya itu mubah, boleh. Dia menjadi wajib, bisa jadi sunnah dan sebagainya lah ya. Itu singkatnya. Berobat itu dengan cara apapun. Nah, misalnya tadi pertanyaannya, boleh nggak berobat dengan Quran? Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Dan kami menurunkan di antara ayat-ayat Quran itu ma huwa syifa, yang bisa dijadikan syifa penyembuh. Itu mayoritas ulama mengatakan itu penyembuh dari sakit lahiriah dan batiniah. Kalau batiniah pasti menyembuhi pelit, kikir, ya kan, suka hasut, ngomongin orang, itu adalah obatnya dengan Quran. Itu sepakat ulama. Kalau penyakit lahiriah bisa saja kata ulama dengan memaknai konsep tawassul dan wasilah, sebab dan akibat. Hakikat dan syariat. Berobat itu syariat, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Betul. Oleh karena itu ketika saya bisa sembuh dengan obat sakit kepala, paracetamol misalnya, tanpa menyebut merek dagang, saya pusing, saya minum obat, sembuh. Boleh nggak obatnya saya ganti dengan membaca Quran? Ya Allah, saya ingin membaca Al-Quran. Ini diperjuangkan oleh Nabi. Keyakinan kita kan, ini adalah kalam mulia, ini yang bisa merubah hidup manusia. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan kalau bacaan Quran saya itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Sembuhkan penyakit saya. Ada. Saya punya guru seperti itu. Ya, Pak Kiai. Dia wirid dengan Al-Quran, itu nggak jadi operasi Mila. Disembuhkan oleh Allah. Saya lihat sendiri guru fikih saya dulu. Itu sembuh. Hasil labnya itu berubah. Nah, beliau tuh membaca beberapa bagian dari surah Al-Quran. Beliau cerita, saya itu kan tidak punya uang. Beliau guru yang ikhlas dalam hidupnya, tidak pernah mau menerima bayaran apapun. Jadi hidupnya tuh sangat minim. Jadi ketika divonis harus membayar sekian, beliau memilih tidak membayar karena tidak ingin memberatkan siapapun dan tidak ingin mengeksploitasi kami murid-muridnya. Sembuh. Begitu sembuh kan cerita tuh sama kami. Dibaca ini, baca ini. Kami rekam. Nah, ada orang lain yang sakit sama. Maka saya suruh baca ayat itu, nggak sembuh Mila. Saya balik sama guru saya, kenapa nggak sembuh guru? Itu rahmat Allah. Dia katakan, temanmu tuh Faiz kaya, untuk operasi 100 juta itu ringan, sementara buat saya 100 juta itu terlalu besar. Maka Allah bagi rahmatnya. Ini indah kan hidup, Mila? Dia bayar 100 juta, rumah sakit hidup, perawat jadi bekerja, dokter mendapatkan gaji, apotek, tukang parkirnya, semuanya. Ini kan ekosistem kesehatan.
Nah, dari situ saya memahami bahwa kita berobat itu pada hakikatnya meminta kepada Allah dengan jalan yang Allah perintahkan. Ada yang mampu ke rumah sakit, ada yang tidak mampu tidak ke rumah sakit. Itu bukan berarti dia membunuh dirinya, karena dia boleh jadi punya keyakinan yang berbeda. Nanti kembali kepada kebersihan hati. Dan ini bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk diamalkan. Baik, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasannya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih atas ilmunya, insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.